Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Hari ini kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang tergabung di komunitas pejuang psikosomatik tentunya. Ada yang mau pertanyaan seperti ini, dokter mau tanya, apakah penderita GERD dan anxiety bisa pakai KB? Tidak ada hubungannya ya sebenarnya antara pakai KB dengan GERD anxiety, jadi tidak masalah. Tapi kita tahu pada perempuan fluktuasi dari estrogen dan progesteron itu seringkali juga bisa menimbulkan masalah gangguan yang terkait dengan mood, suasana perasaannya. Jadi mungkin boleh dicoba dulu dengan kondisi KB-KB yang kalau bisa memang non-hormonal. Artinya misalnya menggunakan kondom misalnya, itu kan non-hormonal ya. Tapi kalau misalnya pakai obat, mungkin dicoba, misalnya pakai pil, atau misalnya pakai yang satu lagi suntik misalnya. Yang 1-3 bulan juga bisa beda efeknya. Kemudian kalau berkaitan dengan bagaimana kalau pasang spiral, ya bisa saja sih, IUD atau spiral itu juga bisa. Kalau susuk dok, kalau susuk itu sebenarnya juga ada hormonalnya ya. Jadi boleh, kita harus perhatikan juga mood kita seperti apa. Apakah makin hebat misalnya. Karena sebagian pasien perempuan kan kalau mau menstruasi aja masalah kondisi terkait dengan moodnya itu sangat luar biasa ya fluktuasinya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Selamat siang dokter, apakah bisa sembuh urat di leher sebelah kanan kaku dan badan pegal, kepala juga getar-getar bisa sembuh? Sebenarnya ya bisa sembuh, bisa saja gitu. Ya kan, ini kan bukan sesuatu yang sifatnya menetap terus-menerus kadang. Kalau kita melihat malah kebanyakan pasien gangguan psikosomatik itu pindah-pindah gejalanya, kadang-kadang ada yang gejalanya seperti gejalanya terus-menerus selama beberapa minggu, kemudian dia shifting atau berubah gitu. Jadi kalau dilihat ya simptomatiknya yang paling penting harus dibantu dulu ya, diobati dulu sampai melihat gejala dasarnya itu apa. Apakah dia depresi, apa dia cemas, ya diobati depresi dan cemasnya dengan pengobatan obat ya dan non obat ya. Non obatnya tentu kita sudah pernah bicarakan beberapa kali ya, teman-teman bisa cek kembali video-video sembuh tanpa obat ya, sembuh cemas tanpa obat, ada playlistnya, kita bisa lihat kembali di sana. Oke. Untuk obat apa namanya dok katanya ya, saya pengen banget mencoba untuk sembuh. Kalau obat itu saran saya selalu dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis kedokteran jiwa. Jangan sembarangan ya. Karena kalau obat nanti kamu tuh minum obat ya, pasien-pasien yang muda apalagi nih ya, mentang-mentang kadang-kadang knowledge-nya dengan ChatGPT atau googling atau AI ya. Jadinya malah mau mengobati diri sendiri gitu ya. Bahkan dokternya juga dikuliahin gitu ya, dia kasih, nih dok screenshotnya saya seperti ini terkait dengan gejala saya gitu ya. Anda tahu nggak ya kalau misalnya beberapa AI itu juga nggak selalu benar loh ya, memang memberikan rekomendasi ataupun referensinya ya, beberapa ya tentunya apalagi yang nggak berbayar seringkali malah ngaco gitu ya. Nah, kalau misalnya antidepresan dan anti cemas, bagaimana kalau tensi darah rendah dok? Nah ini dia nih, pertanyaan bagus nih dari Pak Wildan ya. Kalau dikatakan efek antidepresan itu beberapa SSRI ya. Ingat ya, serotonin selective reuptake inhibitor seperti fluoxetine, sertraline, fluvoxamine, escitalopram itu ya. Itu memang menurunkan tekanan darah sampai sekitaran 5%. Ya, kalau obat cemas gimana? Obat cemas sudah pasti menurunkan tekanan darah karena dia bekerja di level jantung ya. Jadi dia menurunkan denyut jantung kan, saraf otonom. Jadi pasti agak turun sedikit ya. Nah, kalau ada, ini sangat kecil. Saya pernah menyumpai hanya sekitar 3 seingat saya pasien yang saya tangani, ketika cemas dia malah tensinya turun. Ya, itu harus diperhatikan. Hampir rata-rata kita biasanya di awal tuh agak sedikit rancu. Si pasien dikasih obat cemas, dia makin tambah cemas. Ya, karena denyut jantungnya makin turun.
bradikardi. Nah, yang seperti ini cocoknya pakai golongan SNRI, Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitor, ya, seperti venlafaxine, duloxetine, amitriptyline, maproptyline itu ya. Ya itu yang cocok gitu biasanya. Jadi kalau itu dikonsultasikan dulu ya sama dokter spesialis jiwanya, dan juga kalau mungkin boleh berkonsultasi dengan dokter jantung, itu boleh ya. Kenapa ya dok bangun tidur bukannya seger, badan semangat malah perasaan sedih, nggak semangat, apalagi kalau udah mimpi pasti kepikiran apa arti mimpinya. Kalau dulu tiap sedih bangun tidur tuh langsung cemas, sekarang cemasnya enggak, tapi ada rasa gimana gitu kalau bangun tidur. Nah ini nih, rasa gimana gitu ya. Rasa gimana gitu itu harus dikonsultasikan dulu nih, apa sih sebenarnya rasa gimana gitu itu ya. Karena seringkali kalau misalnya dulu ya, ini dulu ya, 20 tahun yang lalu saat saya sekolah pendidikan spesialis ya, di tahun 2004, itu dikatakan bahwa dulu ya, ini dulu ya, kita bicara dulu ya. Sekarang sih mungkin masih ada sebagian yang demikian juga. Bahwa kalau gejala tidak nyamannya itu di pagi hari, rasanya tuh seperti kayak tidak bertenaga, kurang gairah, putus asa di pagi hari, maka kemungkinan ini adalah depresi. Sedangkan kalau mulai cemas, takut, was-was ya, di siang sampai ke sore hari, bahkan malam tidak bisa tidur, kepikiran yang macam-macam, kemungkinan ini lebih ke gangguan cemas. Tapi sekarang gangguan cemas sama gangguan depresi itu nyampur-nyampur, jadi sulit. Makanya teman-teman kan sering tuh saya lihat di diagnosisnya sebagai mixed depression anxiety. Mixed depression anxiety, MDD. Bukan MDD, tapi mixed depression anxiety, MDA ya. Mixed depression anxiety. Dan gejalanya ya seringkali dua-duanya ada gitu ya. Dok, apa gangguan cemas menyeluruh masih saudara sama psikosomatik? Pertanyaan yang sangat menarik, dan sebenarnya sudah saya jawab dulu beberapa kali di beberapa video, yaitu bahwa gangguan cemas menyeluruh itu diagnosis gangguan kejiwaan. Seringkali paling sering gejalanya dialami adalah gejala fisik atau gejala somatik. Dalam bahasa awamnya, di dalam ilmu kedokteran juga sering teman sejawat tuh mengatakan ini namanya gejala psikosomatik, yaitu gejala fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis lah dalam tanda kutip atau kejiwaan gitu ya. Jadi demikian ya. Dok, saya udah 2 tahun minum obat psikiater, apakah saya bisa berhenti obat? Berhenti obat tidaknya itu bukan kita yang menentukan, pasien yang menentukan ya, tapi harus atas konsultasi dengan dokternya. Ya, kadang-kadang saya lihat ya, ini pengalaman saya bertemu dengan berbagai macam pasien yang punya latar belakang pernah berobat ke berbagai psikiater atau dokter jiwa. Mereka ini seringkali berhenti obatnya itu dikhawatirkan kambuh. Karena pasien itu seringkali salah tangkap bahwa pengobatan itu tidak akan kambuh lagi. Kalau teman-teman itu bisa menerima bahwa kondisi ini bisa kambuh lagi, ya tidak apa-apa, ya nggak masalah. Ya sembuh baik, nggak makan obat beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian kambuh lagi. Bisa terima dok, ya sudah nggak apa-apa. Itu berarti makanya di dalam praktek saya sering menjelaskan kepada pasien, kita bisa lepas obat. Tapi Anda kan nggak perlu khawatir kalau Anda nanti kambuh ya. Loh kok kambuh dok? Ya memang bisa. Jadi nggak usah dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa sekali kekambuhan itu. Karena pada dasarnya kita itu punya kecemasan untuk proteksi diri. Ingat, bukan hanya berkaitan dengan suatu kondisi sakit, tapi untuk proteksi diri. Jadi kita cemas itu sesuatu yang wajar sebenarnya kalau dalam tahapan yang ringan gitu. Khawatir tuh wajar sih. Itu sesuatu mekanisme defense kita kok. Ya, amigdala kita beraktivasi mencegah terjadinya hal-hal buruk di dalam kehidupan kita dengan mengenali potensi-potensi bahaya. Tapi pada pasien gangguan cemas terganggu mekanismenya itu sehingga semua dianggap bahaya. Dia kepikiran sesuatu yang dia tidak jelas, yang nggak jelas dari mana ujung dan pangkalnya gitu. Jadi kalau ketemu sama pasien-pasien seperti itu kan bolak-balik mikirnya seperti itu ya. Nah kayaknya
Ini pertanyaan terakhir yang akan saya jawab. Gimana nih kalau saya olahraga? Saya takut dok, karena saya sering cemas dan cepat lelah. Mau minum obat apa boleh? Ya, begini. Kalau teman-teman itu mengalami masalah gangguan cemas dan ingin berolahraga, tidak problem. Sebenarnya Anda bisa minum obat dulu, obat cemasnya dulu, dan baru berolahraga. Itu ada yang bisa demikian dok, nggak masalah. Ya, konsultasikan sama dokter. Asal obatnya nggak bikin ngantuk juga. Tapi kadang-kadang kalaupun ngantuk Anda kalau olahraga pastikan agak seger lah ya sedikit. Yang kedua adalah bagaimana merespon sistem saraf pusat Anda yang sebenarnya itu over. Ya, over apa tuh? Overstimulus. Jadi nggak boleh ketemu sama kasus di mana dia kalau olahraga deg-degan tuh dia langsung ketakutan. Kan sebenarnya itu ya wajar ya. Namanya orang olahraga kan pengen naik kan kardionya ataupun denyut jantungnya. So it's quite normal. Yang sekarang menjadi masalah adalah bagaimana handlingnya. Ya, jadi kalau saya sih perhatiin nih teman-teman, mungkin banyak di antara kita tuh yang punya kekhawatiran takutnya kenapa-napa pingsan. Nah, asalkan Anda sudah periksa semuanya, jantungnya bagus, parunya bagus, semuanya baik. Jadi itu nggak problem, baik-baik saja. Ya, jadi jangan khawatir, olahraga itu penting. Kalau perlu makan obat, konsultasikan sama dokter Anda bagaimana pengobatan dan bisa membantu mengurangi denyut jantung yang berdebar-debar sekali itu. Supaya tidak terpicu lagi cemas dan paniknya. Demikian, terima kasih yang sudah menjadi anggota pejuang komunitas psikosomatik. Di pejuang psikosomatik, saya berharap teman-teman lebih memahami, mengerti, dan jangan lupa ya dengerin tuh yang video-video wajibnya itu dengan berulang supaya makin lama makin mengerti tentang masalah cemas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang terus berjuang dan semangat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.